Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bersamanya, dan salam pengadaan dari Bogor. Baik, kita mulai sharing-sharingnya ya. Pertama-tama, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir pada malam ini. Walau besok malam libur ya, libur nasional untuk pemilu ya. Mudah-mudahan bisa ke TPS semuanya ya, diberikan kesehatan, bisa TPS semuanya. Silahkan untuk memilih sesuai dengan hati nurani dan rasional masing-masing lah ya, silakan ya, pilihan ada tangan masing-masing, silakan. Kemudian terima kasih juga kepada Pusdiknas yang sudah menyediakan akun Zoom meeting untuk dipakai pada malam ini ya. Mudah-mudahan bisa sebelum mulai ke materi pengadaan, saya ingin sharing dulu sharing dulu eh, satu surat edaran baru yang baru tadi keluar ya, terkait mini kompetisi ya, mini kompetisi di katalog. Nah, saya coba share screen ya. Ini nih. Jadi ini SE nomor satu, nomor 3, nomor 1 tentang ini ya, tentang kompetensi kemarin ya. Nomor 3 tahun 2024 tentang panduan penyelenggaraan di processing katalog melalui metode mini kompetisi bagi PPK dan pejabat pengadaan. Nah, ini jadi panduan tentang penyelenggaraan mini kompetisi ya. Ini dasarnya LM 9 tentang toko daring ya, terus KEPK 122 ya, tata cara penyelenggaraan katalog elektronik ya. Ini pada intinya langsung kita aja, langsung ke isinya ya. Ini ketentuan tentang e-purchasing katalog melalui mini kompetisi ya. Untuk barang jasa lainnya, untuk konstruksi ya bagaimana. Nah, ini kalau konsultan belum ada ya, karena konsultan belum ada katalognya ya. Nah, di sini diatur lebih detail ya, lebih detail. Nah, kalau kemarin kan ibaratnya belum ada, baru panduan-panduan saja dipakai ya. Nah, sekarang dikuatkan dengan SE ya, dikuatkan dengan SE terkait penyelenggaraan di purchasing katalog melalui mini kompetisi. Nah, ini silakan dibaca dan dipraktekkan ya, atau ada teman-teman yang pernah mempraktekkan silakan. Jujur saya belum pernah melakukan kalau mini kompetisi ini ya, walaupun saya jadi PPK tapi belum pernah melakukan untuk mini kompetisi ya. Teman-teman banyaknya pejabat pengadaan juga ya. Nah, tapi kita lihat sekilas saja ya. Nah, tapi nanti silakan apabila ada yang mau menjelaskan lebih detail, berkomentar silakan ya. Nah, kita kan konsepnya ini sama-sama belajar ya. Saya juga ingin sambil belajar juga ini ya. Ini juga baru keluar, saya juga baru baca ini ya. Nah, kita baca bersama-sama aja ya, kita scan sama-sama ya. Nah, jadi kalau menu kompetisi itu bisa melakukan menu kompetisi produk ya. Nah, kalau kita ingin menyasar produk ya, ya sudah ada mereknya ya, 2 atau lebih penyedia katalog untuk mendapatkan harga terbaik untuk produk, atau mini kompetisi spesifikasi ya, dengan membandingkan spek sejenis yang dimiliki 2 atau lebih penyedia, sama-sama juga nanti mencari harga yang terendah ya. Atau satu lagi, mini kompetisi untuk jasa pekerjaan konstruksi ya. Nah, tentunya ini untuk konstruksi yang standar yang sudah ditayangkan dalam katalog ya, seperti itu. Dari sini ada detailnya ya. Nah, silahkan nanti dibaca masing-masing, ada persiapan ya. Hal-hal yang harus diperhatikan ya tentunya sama ya. Kesesuaian spek teknis ya, tentunya spek teknisnya harus sudah benar dulu ya. Sesuai, tapi kalau speknya tidak sesuai kebutuhan ya percuma juga ya. Tentunya membuat speknya harus betul juga. Sudah dibahas kemarin ya, spek itu minimalnya ada apa saja ya. Spek mutu, spek jumlah, spek waktu gitu kan ya, spek lokasi kan ya. Spek layanan ya. Kemudian prioritas PDN ya, PDN. Nah, tetap ini urutannya ya, angka 40% ya, 40%, terus 25, terus PDN dan seterusnya ya. Kemudian ini untuk produk, nah bagaimana detailnya ya, bagaimana produk detailnya. Ini untuk ada khususan Papua ya,
atau Papua. Silahkan ya, ini bisa dibaca detail ya. Kemudian lebih sudah detail semuanya ya. Pelayanannya sudah ada. Kalau kemarin kan hanya sekedar user guide aja ya. Nah, untuk spesifikasi ya, dan untuk konstruksi mana? Dan ada perhitungan apa? Ada perhitungan HEA juga ini. Ada perhitungan HEA-nya juga ya. Jadi ini sudah seperti tender ya. Ya sebetulnya ya mini kompetisi seperti tender detail ke katalog sebetulnya. Cuman untuk barang-barang yang sudah standar ya. Gitu. Oke, silahkan dipelajari lebih lanjut ya dan di nah, ditetapkan tanggal 2 Februari ya baru minggu kemarin lah ya. Nah, itu sebagai pengumuman awal ya terkait SE LKPP nomor 3 tahun 2024 tentang mini kompetisi. Ada yang mau berkomentar atau sharing pengalaman silahkan teman-teman di sini. Kalau nggak ada, kita mulai. Suara saya terdengar kan ya? Cek sound dulu nih. Cek sound dulu nih. Jelas Pak Heldi. Jelas ya, mantap ya. Alhamdulillah. Makasih. Oke. Haldiani. Ya, terima kasih. Ini saya jadi ini nih. Bukan nggak enak ya, jadi kagok ada yang namanya sama-sama healthy ini ya. Ya. Oke, kita mulai pembahasan kita terkait kontrak ya. Ya, sebenarnya kontrak panjang ya, ada persiapan, finalisasi, dan yang lebih panjang lagi terkait pengelolaan kontrak ya, terkait pengelolaan kontrak. Ya, di awal mungkin kita ini dulu ya, seperti biasa dasar-dasarnya dulu lah. Dasar-dasarnya dulu apa saja jenis-jenis kontrak ya, apa saja jenis kontrak. Ya. Namun sebelum sebelum ke jenis kontrak, sebentar, mana pulpennya? Sebelum ke materi, ini dulu lah. Jadi coret-coret dulu sedikit. Jadi kita tahu kan bahwasannya eh, tahapan besar pengadaan barang jasa kan ada 3 kan ya. Ada perencanaan gitu kan ya, perencanaan, kemudian persiapan ya, persiapan dan pelaksanaan. Pelaksanaan, oke. Nah, di perencanaan ya, di perencanaan ini kan PA kan harus menetapkan RUP ya. Nah, tapi yang membuatnya PPK ya, PPK dan stafnya lah ataupun JPBBJ yang membuatnya. Nah, dalam artian membuat RUP ini adalah membuat spek gitu kan ya, membuat harga perkiraan yang nanti jadi HPS ya, dan membuat ya draft kontraknya lah, draft perjanjiannya ya, draft kontraknya bagaimana, ya kan? Nah, yang mana 3 hal ini kan ceritanya 3 hal ini nanti dibawa ke persiapan pengadaan kan, ke persiapan pengadaan ini ya. Nah, persiapan pengadaan ini menjadi dokumen persiapan pengadaan kan ya. Menjadi dokumen persiapan pengadaan ditetapkan di sini nih, ditetapkan di persiapan pengadaan nih DPP ini. Nah, yang mana selanjutnya DPP ini dibawa ke persiapan pemilihan kan. Nah, nanti di pelaksanaan pemilihan ada kontrak di sini ya. Nah, nanti akan dibawa ke persiapan pemilihan. Nah, ini direview nanti kan, direview DPP gitu kan, kurang lebih oleh Pokja ya, oleh Pokja atau oleh PP ya, pejabat pengadaan. Itu kan ya. Nah, kita bicara kontrak ya, selain nanti di sini nih, selain nanti pas mau pelaksanaan di sini nih, nah di sini kan, selain mau pelaksanaan di sini ya, di sini kan ada tanda tangan kontrak ya, tanda kontrak setelah dapat SPWBJ ya, SPWBJ kan, tanda tangan kontrak ya. Nah, di sini tentunya sebelum di sini nanti tanda tangan dan dilaksanakan ya, tanda tangan kontrak di sini ya, tanda tangan kontrak ya. Namun tentunya persiapannya di sini nih. Nah, ini persiapan di sini kan. Dari perencanaan tuh dan persiapan pengadaan kita harus sudah menyiapkan draft kontraknya. Kita sudah menyiapkan dokumennya ya, sudah menyiapkan draft kontraknya. Nah, sebetulnya untuk administratif ya, draft kontrak ini mudah, kita sudah bisa ambil
draft kontrak itu dari MDP kan ya, dari model dokumen apa pengadaan kan ya. Nah, dari MDP nih di Pelem 11, di Pelem 12 ya, tahun 2021. Nah, ini sudah lengkap semua. Di MDP ini di dalamnya ada draft kontrak. Tinggal disesuaikan dengan apa metode pemilihan penyediaannya apa gitu kan. Jadi secara administratif kita apa tinggal download MDP saja. Nah, itu format sudah ada. Tiga itu tinggal ngisi saja. Sebenarnya mudah, jadi tidak perlu apa susah-susah lagi membuat mendrafting ataupun mencari formatnya ya. Tinggal tinggal di download aja ataupun di Google dicari pasti ada MDP gitu kan. Model MDP model gitu kan. Nah, sesuai perpres. Nah, sudah banyak nih yang menyediakan ya. Nah, tadi Naprok nih. Nah, di Naprok juga ada nih. Muncul tapi atau di portal-portal lain lah silahkan ya. Nah, nih, ya intinya apa nyatu dengan Perlem lah ada ya silahkan ya. Nah, ini secara administratif ya, secara administratif nanti isi apa paling yang diisi kan surat perjanjiannya ya, surat perjanjiannya terus apa syarat-syarat khusus utama ya. Jadi yang perlu diisi lengkap nanti ada surat perjanjian ya, surat perjanjian dan syarat-syarat khusus itu yang apa yang apa banyak lah yang perlu diisi ya. Secara administratif ya, surat perjanjian dan syarat-syarat SSKK ya. Nah, ini yang paling mungkin nanti yang paling banyak perlu diisi ya. Oke, surat perjanjian pihak pertama, pihak kedua gitu kan ya. SP sama SSKK. Tapi sebetulnya mudah ini ya, sebetulnya mudah. Ini hanya administratif aja, tinggal diisi aja. Nah, namun yang paling penting sebetulnya, yang paling penting ya, ini apa kalau dari saya pribadi, ketika kita mendrafting kontrak gitu, yang paling penting itu kita harus bisa menuangkan apa resiko-resiko yang akan terjadi gitu. Nah, ini sebetulnya. Jadi kata Mr. Rob itu dokumen kontrak adalah dokumen resiko. Mr. Rob itu adalah sumber apa? BS Petri ya, adalah sumber dari Inggris ya waktu ada biaya dari Australia ya pelatihan. Ya, itu mengatakan bahwasanya dokumen kontrak itu adalah dokumen resiko itu yang paling penting ya. Jadi kalau masalah administratif segala macam itu tinggal ngisi gampang. Tapi yang paling penting itu kita sudah mengetahui resiko-resiko apa saja yang akan terjadi dalam kontrak, dalam pelaksanaan pekerjaan untuk paket pengadaan tersebut. Nah, tuangkanlah itu resiko ini dalam kontrak ya biasanya dituangkan dalam syarat khusus nih. Dalam syarat khusus biasanya dituangkannya. Ya sederhananya ya. Sederhananya misalkan apa dalam catering lah dalam pekerjaan catering makan minum gitu ya. Itu kan kira-kira akan terjadi apa tuh yang sering terjadi ataupun apa yang kira-kira terjadi di lapangan dalam pekerjaan itu apa sih misalkan bisa ada makanan tidak enak ya yang paling utama kayaknya itu ya masalah yang tidak enak makanan ya kemudian makanan telat ya atau makanan yang kualitas tidak baik nah tiga itulah minimal ya tiga itu misalkan masalah apa enak ya enak atau rasa ya lah rasa lah masalah rasa ya masalah rasa makanan ya rasa ya rasa tuh enak ya kan atau tidak gitu kan terus masalah apa ini apa waktu ya kelambatan ya waktu jadi apa jangan sampai telat gitu kan nah, kemudian yang ketiga apa ya, misalkan yang paling tapi kalau masalah keracunan itu sudah ada biasanya ada klausul yang apa pengalih resiko itu yang apabila ada resiko itu maka apa terhadap masyarakat ataupun ini sudah ada kalau nggak salah klausul utamanya itu bisa juga diperjelas ya jadi kalau ada kerugian ya itu ataupun ya bisa aja langsung diketikin bahwa keracunan ya keracunan makanan atau meninggal banget sampai meninggal dunia nah maka itu resikonya ada di penyedia kan seperti itu yang paling apa yang paling ya jangan sampai terjadi lah gitu ya tapi itu kalau nggak salah format sudah ada tuh tinggal diperjelas saja ya nah, tapi misalkan kita tambahin masalah rasa ya masalah waktu siapa lagi ya kalau dalam kami ya dua inilah misalkan ya nah dua ini resiko yang sering muncul kan ya komplain-komplain yang rasanya tidak enak ya misalnya ataupun waktunya telat gitu ya nah, ini
Gimana caranya ini bisa dituangkan ke dalam draft kontrak, ke dalam kontrak ini gitu. Jadi jangan hanya sekedar apa, jangan hanya sekedar mengambil kontrak dari MDP ini kan, karena sudah disediakan MDP, yang mana isinya juga kadang sudah diisi sama orang lain mungkin ya, tinggal di copy paste ya. Ya modus-modusnya kadang MDP masih kosong ya, dinaikin gitu ya, belum diisi gitu. Atau isinya format dari paket yang lain, nah mungkin belum tentu pas ya gitu ya. Nah yang paling ideal, yang paling pas itu ya pakai MDP, oke, diisi administrasinya sesuai dengan paket kita. Nah, terus tambahkan resiko apa yang kemungkinan terjadi itu di dalam pelaksanaan pekerjaan. Itu ya. Ya bagaimana kita tahu? Ya kita selaku PPK ataupun selaku ahli pengadaan ya memang bukan apa memang bukan ahli segalanya ya. Memang segalanya butuh pengadaan, tapi ya ahli pengadaan bukan ahli segalanya. Nah, tentu ya harus bertanya pada ahlinya, bertanya pada ahlinya atau minimalnya bertanya pada user. User mungkin pernah melakukan pekerjaan yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Tanya ada keluhan apa tuh waktu pelaksanaan sebelum-sebelumnya. Nah, ada resiko-resiko apa yang mungkin terjadi, gitu kan? Yang bisa terjadi seperti ini. Tanya usernya. Ya kayak kemarin tuh apa? Saya kan jadi PPK di Humas tuh. Misalkan ada penyelenggaraan booth pameran tuh. Saya tanyakan tuh ke teman-teman Humas ini apa? Eh, waktu pelaksanaan sebelumnya apa yang apa menjadi keluhan misalkan pada saat pameran karena untuk penyelenggara booth pameran tuh gitu kan, oh misalkan bahannya kurang kuat atau ada yang kurang atau apa kurang mewah lah gitu, kurang indah gitu ya. Nah, itu kita catat ya. Nah terus kita tuangkan dalam bahasa apa industri lah, bahasa kontrak gimana kan, apakah diberikan denda. Jadi itu harus ada mitigasinya tuh. Mitigasinya apakah diberikan denda, apakah di apa eh, pembayarannya dikurangi gitu ya. Nah, jadi tidak 100% atau bagaimana. Nah, itu cari tuh solusinya. Nah, tapi sebelum ke masalah dendanya, kita harus bisa ini dulu mendeskripsikan dulu seperti ini. Rasa itu bagaimana nih? Kita apa, mendefinisikan ataupun menyimpulkan, bisa mengukur rasa itu enak tidak enak itu bagaimana. Ya apa dulu Pak Rob mengajukan beberapa opsi. Bisa saja katanya dari makanan sisa katanya ya. Kalau makanan yang sisa sekian persen banyak, berarti tidak enak karena kan tidak dimakan kan seperti itu. Kalau habis apa, nah, berarti enak. Mungkin habisnya sama panitia juga mungkin ya dimakan semua. Bisa itu ya dari sisa makanan atau ya survei kecil-kecilan lah semacam setelah selesai acara bisa diberikan pertanyaan ya sederhana aja pertanyaannya apakah makanannya enak atau tidak gitu kan. Nah berapa persen tuh yang menyatakan enak, harus berapa persen minimalnya tuh yang menyatakan enak untuk disebut catering itu enak. Nah itu kita tentukan ya. Itu kalau waktu ya kita tentukan misalkan itu harus datang berapa menit sebelum acara makannya gitu ya. Nah, kalau telat itu apa nanti solusinya. Nah dari rasa kan apakah ada didenda apa berapa persen, misalkan apakah 5%, apakah 10%, sehingga tidak dibayar full gitu kan. Nah, atau kalau terjadi keterlambatan ini bisa saja apa kita belikan dulu makanan cepat saji gitu kan bagi peserta atau bagaimana solusinya nanti diganti oleh penyedia gitu kan, dikurangi dari pembayaran. Nah itu contoh sederhana saja menuangkan resiko ke dalam dokumen kontrak. Nah itu yang paling penting sebetulnya, yang paling penting sebagai PPK ya kadang kan PPK itu ya takutnya ya apalah, takut jadi PPK tapi apa yang ditakutkan sebetulnya kan, takut apa jadi masalah ya, apa masalahnya sebetulnya ini ya, kita harus tahu masalahnya ke apa kira-kira di lapangan ya, kita antisipasi gitu kan. Kalau mengadakan produk barang jasa apa
Nah, kira-kira akan terjadi apa nih biasanya gitu kan. Nah, kita harus tanya, banyak tanya ya. Nah, tuangkan dalam kontrak. Nah, itu teman-teman semuanya terkait sebagai awalan ya sebelum kita ke materi ataupun jenis-jenis kontrak. Ada sharing terlebih dahulu sebelum ke materi itu ini apa secara umum dulu nih. Secara umum dulu prinsip dasar. Oke. Ada komentar terkait tadi filosofis kontrak ya. Filosofis lah. Substansi kontrak itu sebetulnya itu gitu ya. Kalau yang lain-lain mas sebetulnya administratif kan sudah ada formatnya ya tinggal kita isi gitu. Ya. Sedikit share, Kang. Silakan. Silakan. Kang Rahmat, mangga. Ya, jadi memang kalau kita mati sering di lapangan itu, ya itu banyak kontrak itu copy paste dari senior. Hmm. Hmm. Karena yang kerjain juga tidak berkompeten ya, Waduh. staff atau apa yang memang tidak punya kompetensi, yang tidak bisa mitigasi risiko. Apa nih yang kemungkinan terjadi di kemudian hari? Itu yang pertama, Kang. Yang kedua Ya. itu saya sering drafting kontrak karena saya memang mendalami itu, makanya itu saya ikut nimbrung malam ini. Hmm. Selain denda, saya itu tadi yang Kang Heldi mungkin contohkan dari makan minum. Ini kalau Hmm. terlambat saya beli di makanan cepat saji dan sebagainya. Kalau saya Ya. sering menggunakan klausul ganti rugi. Boleh. Iya, itu aja sih Kang. Jadi misalnya obat terlambat, ya Hmm. selain kena denda, tapi dia ganti rugi. Gue beli obat di mana aja, nanti bukti Hmm. pembeliannya gue potong dari prestasi pembayaran. Ya. Begitu. Iya Kang. Siap. Terima kasih Pak Rahmat Junaidi dari Barjas mana Pak Rahmat? Pemprov Sulawesi Sulsel Selatan. Kang. Iya. Mantap. Provinsi ya. Iya. Oke, siap. Ya. Ya, sepakat Pak Rahmat, Pak Rahmat Junaidi ya, Pak Rahmat. Sepakat saya. Siap. Ya, dalam artian apa? Ya di lapangan banyak ditemukan apa eh, kontrak yang kopas. Nah ini tolong bagi teman-teman mudah-mudahan bisa apa eh, me, ya mensosialisasikan juga ke teman-teman yang lain ya. Bahwasannya ya sebetulnya mudah kok formatnya sudah ada ya, format sudah ada. Nah, tapi yang paling penting nanti kita sebelum ke pengisian format dan lain-lain ya, tapi yang paling penting itu tadi, yang paling penting di awal itu resiko-resiko yang kira-kira terjadi itu apa? Ya tadi ya kompetensinya ya tadi apa dalam pengadaan kita harus tahu bagaimana menerapkan kontrak kan. Nah, cuma dalam teknisnya kalau kita tidak mengerti teknis terkait barang jasa yang diadakan, ya mau tidak mau kita harus apa eh, bertanya kepada ahlinya, seperti itu. Nah, nanti dari informasi para ahlinya itu bisa diidentifikasi kan akan ada potensi resiko apa saja. Nah, tadi kan kalau Pak Rahmat kan obatnya tidak bisa dikirim, nah, itu kan dalam tepat waktu. Nah, apakah beli dulu dari mana dulu, nanti dikenakan denda, gitu kan? Ya silahkan. Itu cari yang paling wajar lah, gitu ya. Yang paling wajar ya terhadap apa resiko-resiko yang terjadi akibat tanda kutip kelalaian penyedia. Nah, itu yang paling penting sebenarnya sehingga ya kita tenang, PPK tenang gitu ya. Ya ini juga punten-punten ya, saya sedikit agak melipir jurang nih, agak melipir jurang. Mau penyediaannya si Kukut, mau penyediaannya itu apa arahan siapapun lah gitu kan, penyedia dari A dari B, ya intinya kerja harus benar gitu kan. Nah, ya kan? Kerja harus benar. Apa speknya harus sesuai gitu kan. Kualitasnya sesuai, waktunya tepat gitu kan. Layanan lainnya juga terpenuhi. Kalau enggak ya dengan terpaksa kita apa kita denda, kita kurangi pembayarannya gitu selesai. Terlepas itu penyediaannya dari bendera mana gitu kan, terlepas sudah nggak masalah ya. Nah, agak berjurang ini ya pembicaraan perlu diedit lah. Itu aja gitu. Jadi
nggak usah takut gitu kan. Kadang kan suka ada gitu kan, ini hasil dari pengadaan langsung nih ya. Ya pengadaan langsung kan urusan pejabat pengadaan, ya kan? Atau apa pemilihan penyedia kan urusan Pokja gitu kan. Nah, tapi kan kita PPK kan ibaratnya mah berhadapan dengan si penyedia itu. Nah, ada kabar burung apapun penyedia itu benderanya apapun ya ataupun arahan siapapun ya yang penting mengikuti ketentuan dari kontrak gitu kan yang mana kontrak kita ya sudah jelas ini hal-hal itu harus dipenuhi. Nah, gitu ya. Jadi apa kalau kita bisa membuat kontrak dengan baik bisa ya, seperti itu ya. Ya kalau nanti ada istilah kata-kata wah saya uang saya udah habis gini gini gini, ah, itu mah bukan urusan kita gitu kan ya kita silakan. Nah, kalau tidak bisa memenuhi kontrak ya peringatan. Nah yang paling penting juga ini betul betul Pak, jadi keingatan tuh eh, exit clause-nya bagaimana kita bisa memutuskan kontrak gitu ya. Kalau dalam konstruksi kan ada apa SCM, SCM, dalam konstruksi kan ada SCM gitu ya. SCM, iya Nah, betul. betul. Ada kontrak kritis istilahnya ya. Ada kontrak kritis ya. Ada kontrak kritis. Nah, silakan dalam jenis barang jasa lainnya juga itu di dalam klausul kontraknya bisa kita tuangkan gitu kan sampai sejauh mana kita itu bisa memutuskan kontrak. Jadi jangan menunggu waktu habis baru putus kontrak. Intinya kita lihat kontrak kritis. Kontrak kritis itu gap itu deviasi perbedaan antara rencana progres rencana dengan kenyataan. Nah, itu kalau dikonstruksi kan di atas 10% kan. Nah, itu tidak boleh lebih dari 10% kan untuk sampai dengan 70% kan. Nah, kalau di atas itu berarti kontrak kritis tuh harus dievaluasi, harus di SCM kan, sudah surat peringatan kan. Nah, sampai berapa kali itu kita bisa memutuskan kontrak. Ya mau 2 kali pun ya nggak masalah sih, itu kan kontrak itu undang-undang kita kan, kita nggak mau sampai 3 kali gitu kan, 2 kali putus kontrak boleh-boleh saja, tuangkan dalam kontrak seperti itu. Itu juga penting ya terkait exit strategi ketika ada kesalahan-kesalahan berulang gitu kan seperti itu. Oke, gitu. Makasih Pak Rahmat. Ada komentar lain teman-teman sebelum ke lihat-lihat administratifnya? Ininya ya apa mendasarnya ya. Jadi mendasarnya itu sebetulnya kata kuncinya dokumen kontrak itu adalah dokumen resiko seperti itu. Oke. Kalau nggak ada kita lihat pertama terkait ini ya administratif. eh, kita kembali ke materi dasar ya, yaitu terkait jenis-jenis kontrak ya. Nah, bukti-bukti kontrak kembali lagi ke dasar ya. Jadi saya kan tidak akan berlama-lama ini ya. Ini besok kan mau nyoblos ini, mau nyoblos. Saya juga belum memastikan mau nyoblos nomor berapa ini, harus kontemplasi dulu ini. Yang ada kontraknya. Istiqoroh Kang. Iya nih, membingungkan sekarang semuanya lah. Kita lihat lah. Oke, pokoknya jangan ribut, jangan berantem lah gitu ya. Yang paling penting itu ya. Harus sama-sama melihat dengan rasional lah. Kita lihat nah ini. Nah, ya. Kenapa? Nah, pertama ini. Pertama jenis kontrak dulu ya. Jenis kontrak dulu ya. Jenis kontrak dulu. Ini walaupun banyak, sebetulnya sederhana ya teman-teman semuanya. Saya berusaha memberikan gambaran yang sederhana saja. Bahwasannya kita melakukan perikatan dengan penyedia itu ya PPK, pejabat penandatangan kontrak ya, bisa PA, KPA ataupun PPK, melakukan perikatan itu. Ini kan ada beberapa jenis kontrak ya. Sebetulnya ini secara konseptual itu ada hanya ada dua sebetulnya ini. Hanya ada lumsum dan harga satuan. Yang lain-lainnya variasi lah. Yang lainnya variasi dari dua jenis kontrak ini. Jadi yang paling penting itu kita tahu lumsum dan harga satuan. Yang lainnya variasi itu ya. Yang lainnya variasi. Oke. Nah, kalau lumsum ini konsepnya semua
semua resiko lah ya, semua resiko itu ada di si penyedia kan ya, lumsum itu ya, lumsum dalam artian ya ini di penyedia atau di kita ya. Oh, jadi sebentar lihat dulu nih. Nah, ini. Lihat dulu ini teorinya nih. Nah, mainnya nih. Kebanyakan modul sebentar. Sebentar kita lihat dulu nih. Kalau dulu rangkumannya ya. Nah, ini kita rangkumannya. Terus. Nah, kita lihat jenis-jenis kontrak mana ya. Jenis kontrak. Nah, ini biar kita rangkumannya nih. Nah, nih. Nah, nih. Yes. Nah, ini lamsam. Nah, lamsam. Nah, jadi lamsam ya semua resiko ada di penyedia. Nah, ini pada prinsipnya sudah sudah pasti sudah tetap ya ruang lingkup jumlah harga ya total harga ya pasti dapat tetap dalam batas tertentu ya. Nah, jadi ya yang paling sederhana sih yang paling simpelnya ya paling pendeknya itu kita melihat jumlahnya itu sudah pasti lah gitu ya, jumlahnya volumenya sudah pasti, nah itu pakai lamsam ya. Nah, sebetulnya bukan hanya jumlah, nanti ke harga penawar ke harga kontraknya juga tidak berubah ya totalnya ya, totalnya, kemudian resikonya di penyedia, kemudian output base itu dalam artian nanti setiap pencairan setiap termin tuh ada apa ada output yang jelas, apa apakah outputnya di ujung misalkan kalau gali sumur sampai ketemu air, atau mau membangun bangunan outputnya mulai dari tahap pertama fondasi dulu, terus dinding, terus atap, terus finishing. Nah, itu ada output yang jelas itu. Setiap tahapan tuh outputnya jelas gitu ya. Selesai apa kalau dalam barang misalkan tahap pertama dikirim komputernya dulu, tahap kedua dikirim printernya, tahap ketiga pasang internet. Nah, itu output bisa jelas. Nah, nanti pembayaran itu bisa berdasarkan output tadi, produk keluaran tadi. Atau sekaligus di akhir ya, sekaligus di akhir. Ya, output tadi misalkan komputer sudah terkirim semua, nah berarti itu termin pertama. Printer sudah terkirim ke semua, ya, itu berarti termin kedua. Misalkan. Jaringannya sudah, nah, itu bisa dibayar kebutuhan misalnya. Jadi output base. Atau lumsum, tapi lumsum itu ya intinya sudah pasti, sudah jelas ya. Nah, saya suka menggambar gambaran, bisa dilihat dari video-video sebelumnya ya, itu seperti menggali sumur kan ya, menggali sumur itu kalau kita sudah yakin, nah ini 7 meter juga dapat nih gitu kan, udah itu berarti pakai lamsam, harganya kita pastikan kalau 7 meter, kalau gali sumur 500.000 per meter berarti 3,5 juta lah, udah pasti dapat air misalkan. Nah, kontraknya 3,5 juta. Nanti si penyedia mau 5 meter sudah dapat air, berarti resiko untung deh. Kita bayar 3,5 juta, walaupun baru 5 meter. Nah, dia gali 10 meter baru dapat air, ya risiko rugi itu. Kita bayar 3,5 juta. Nah, itu lumsum. Lumsum. Ya, jadi kita ikat totalnya itu ya. Dan sudah pasti biasanya ya, sudah pasti. Nah, kemudian yang kedua harga satuan. Nah, harga satuan. Nah, kalau harga satuan ini sederhananya kita belum volumenya masih perkiraan. Tadi kalau gali sumur kita belum pasti nih kira-kira dapat airnya berapa, atau kayak catering tadi, kalau catering pesertanya sudah pasti kita pakai lumsum bisa.
Tapi kalau pesertanya ataupun yang memperoleh cateringnya belum pasti, misalkan catering buat orang sakit ya, atau catering buat apa, mungkin karyawan pabrik yang fluktuatif yang masuknya gitu ya, nah, itu volume masih perkiraan, nah, bisa pakai harga satuan. Tuh, nah ini nanti baik dibayarnya ya berdasarkan apa, berdasarkan volume yang digunakan ya, itu berdasarkan eksekusi berapa nih yang dikirim gitu kan. Nah, berapa yang digali kayak tadi gali sumur kan, jadi yang kita ikat itu 500.000 per meter tuh galinya, nanti dibayarnya ya dapat air berapa meter, kalau 5 meter berarti 5 kali 100.000 2,5 juta, kalau 7 meter berarti 3,5 juta, kalau 10 meter 5 juta gitu kan. Nah, jadi tergantung hasil pelaksanaan kalau harga satuan. Jadi kalau lamsam tadi kan mau dapat berapapun pokoknya 3,5 juta, karena perkiraan kita sudah pasti dapat 7 meter dapat air lah gitu. Lamsam. Nah, nilai kontrak bisa berbeda nanti kalau harga satuan kan nilai kontrak bisa bisa apa sesuai dengan volumenya seperti itu. Nah, itu secara mendasar dua jenis kontrak awal ya. Jadi yang lain-lainnya sebetulnya mengikuti apa? Mengikuti dua itu, mengikuti dua itu. Mana tadi? Satu. Jadi yang lain-lainnya sebetulnya mengikuti dua itu. Nah, lumsum ya bisa dipakai semuanya ya, lumsum ya, lumsum bisa dipakai semuanya. Harga satuan juga bisa dipakai semuanya sebetulnya ya. Cuman nah ini, nah lumsum kan bisa dipakai semuanya, bisa dipakai di barang, di konstruksi, di jasa lainnya ya, di konsultan ya, di konsultan konstruksi bisa dipakai semuanya. Nah, harga satuan juga bisa dipakai semuanya, bisa di barang, konstruksi, jasa lainnya. Nah, namun untuk jasa konsultan, ini namanya berubah nomenklaturnya menjadi waktu penugasan nih, menjadi waktu penugasan di bawah ini. Penugasan. Nah, ini. Sebetulnya ya harga satuan juga ini, harga satuan juga. Nah, ini kan lumus apa harga satuan. Nah, untuk konsultan itu apa harga satuan itu waktu penugasan ya. Jadi yang di harga satuan kan yang diikat itu adalah harga satuan dari tenaga ahli ya. Nah, jadi cuman beda nomenklatur aja dengan waktu penugasan. Ya, sebetulnya waktu penugasan yang di bawah ini adalah kontrak harga satuan untuk jasa konsultan, gitu ya. Jadi harga satuan semua dipakai di semuanya. Ini cuma beda nama aja waktu penugasan untuk konsultan. Oke. Jadi secara prinsip, secara umum sebetulnya jenis kontrak itu dasarnya ada dua, lumsum dan harga satuan. Yang lainnya variasinya. Gabungan lumsum tuh, gabungan lumsum kesatuan ya ini sama juga ya. Berarti sebagian dalam satu pekerjaan, sebagian ada yang dilumsumkan, sebagian ada yang disatuankan. Jadi sebagian ada yang sudah pasti volumenya dengan lumsum, ada beberapa item pekerjaan yang volumenya belum pasti sehingga dipergunakan harga satuan. Ya kalau dalam bangunan misalkan sering dicontohkan kalau pondasi dan sumurnya misalkan pakai harga satuan karena belum pasti itu kedalamannya misalkan. Yang lainnya pakai lumsum karena sudah pasti itu gabungan. Oke. Okay? Nah, kontrak payung. Kontrak payung ini ya sebetulnya kontrak harga satuan, kontrak payung itu ya. Kontrak payung itu sebenarnya kontrak harga satuan. Ya. Harga satuan seperti di apa? Kontrak katalog elektronik ya antara LKPP dengan penyedia atau kementerian dengan penyedia atau Pemda dengan penyedia, kontrak payung itu harga satuan. Jadi yang diikat itu adalah harganya, harga komputer berapa, gitu kan. Harga komputer berapa, speknya apa. Dan yang diikat itu volumenya belum pasti, nanti dieksekusi oleh user kan. Volumenya belum pasti. Ya. Jadi dia baru mengikat harga satuan. Jadi kontrak payung itu semacam kontrak harga satuan untuk apa pelaku usaha yang banyak untuk apa nanti digunakan oleh user yang banyak juga untuk pekerjaan rutin ya yang belum pasti volumenya gitu kan itu kotak payung yang memoyongnya semua user gitu ya jadi belum pastilah eksekusinya itu baru blanket order lah gitu baru memoyongi baru menutupi untuk pelaksanaan eksekusi selanjutnya oleh user. Oke. Biaya persimbalan atau cost plus fee. Ya, ini kurang lebih juga lamsam kalau ini ya, lamsam.
lamsam karena apa yang sudah pasti itu kan sudah fix itu ya, imbalannya berapa nih, berapa persen, berapa uangnya. Jadi kayak borongan lah, tolong bikinin rumah nih apa sampai beres, nanti saya kasih upah 100 juta misalkan ya, nanti kosnya kisaran sekian. Nanti kita yang belanja, dia yang apa, yang pokoknya dia tidak boleh ngambil untung dari yang lain, pokoknya dia sudah dapat fee-nya sekian, itu sudah pasti itu fix itu fee-nya, imbalannya. Kemudian terakhir putar kunci yang lamsam, lamsam tapi dibayar di ujung, sudah selesai baru dibayar di ujung. Itu. Nah, ini jenis-jenis perikatan. Nah ini apa jenis-jenis kontrak ini ya harus bisa dimainkan. Intinya sih lamsam sama harga satuan itu dulu yang awal ya, yang paling mendasar ya. Contohnya dimainkan misalkan sering yang apa kebingungan tadi masalah misalkan kayak di polisi itu ada maintenance mobil. Ini bagaimana nih cara berkontraknya? Ini kan belum pasti yang rusak. Ya pakai harga satuan. Itu kan belum pasti kerusakannya apa, buat harga satuan. Jadi kalau servis berapa harganya, ganti ini berapa harganya, ganti ini berapa harganya. Pakai harga satuan, ya itu bisa. Ya kayak ini sekarang saya kadang suka ini juga apa, suka berenang kan tuh di Gor Sumantri saya tuh. Itu WC-nya tuh kamar apa, kamar ganti ataupun tempat mandinya tuh pada rusak itu gantungannya, apa gantungan bajunya, eh, apa shower airnya atau apa kuncinya gitu ya, pintunya gitu ya. Padahal ya itu bisa dibikin kontrak harga satuan tuh untuk maintenance gitu, maintenance ini berapa nih satu paket, nggak bisa itu kan bikin aja setahun kan. Jadi jangan tunggu rusak dulu semuanya, rusak parah gitu ya. Nanti baru tahun depan baru di tender atau apalah pokoknya ada pengadaan langsung, baru dibenerin semuanya gitu. Harusnya ya sambil berjalan aja ada kontrak maintenance tuh. Kontrak maintenance ya misalkan CP siapa lah, CP Mawar, CP Bunga dalam apa bunga nama samaran kan. Nah itu dikontrak untuk maintenance tuh, perbaikan apa perbaikan eh, perbaikan shower ataupun perbaikan kamar ganti kolam renang. Nah, itu dibikin harga satuannya apa saja itu. Kalau mau perbaiki showernya saja berapa, memperbaiki gantungan bajunya saja berapa, memperbaiki pintunya berapa, ganti pintu, memperbaiki keramiknya berapa, gitu kan. Nah, itu bisa dibikin harga satuan, nah, sehingga apa ketika berjalan ada yang rusak langsung perbaiki, tidak nunggu rusak dulu. Ini kayaknya nunggu rusak dulu tuh baru diperbaiki. Nah ini jenis kontrak ya yang paling utama ya apa eh, lumsum dan harga satuan. Yang lainnya variasi itu. Lainnya variasi ya ibaratnya misalkan kita mau apa? Kita nggak mau kita nggak mau pusing dengan pencairan-pencairan beberapa kali. Ya sudah pakai putar kunci aja terakhir. Terakhir di ujung apa? Udah selesai baru kita bayar gitu kan. Nah, tapi tadi tetap ada apa? Tetap ada kontrol, ada apa monitoring ya, ada monitoring ya. Lihat deviasinya berapa, jangan sampai lebih dari 10% atau 5% kalau sudah tahapan 70% ke atas ya. Itu terus dimonitoring ya. Bukan dibiarin aja. Itu monitoring ketika ada deviasi harus terus ada peringatan ya. Kita kontrol, ada CM kalau dalam konstruksi. Nah, tapi pembayarannya di ujung ya. Nah, itu kalau di awal kita sudah state, di pemilihan sudah state bahwasanya ini kontraknya putar kunci, pasti yang masuk itu penyedia-penyedia yang punya uang ya. Kalau Bapak Ibu teman-teman takut dengan apa? Takut dengan apa? Takut dengan penyedianya hanya modal dengkul apa istilahnya gitu ya. Pengen penyedia yang finansialnya bagus, dari awal di draft kontraknya sebutkan, maksudnya kontraknya putar kunci. Nanti di unwitting juga sebutkan. Nah itu kalau putar kunci berarti kan harus punya yang punya finansial kuat itu penyedianya. Ketika penyedia apa ketika penyedia menawar kan pasti dia sudah memperhatikan cash flow-nya nih. Ini putar kunci nih nggak ada uang muka, berarti nggak ada termin satu, termin dua, ini selesai belum dibayar. Nah, berarti
finansialnya harus bagus, nggak perlu dipersyaratkan apa punya rekening bank segala macam. Ya nanti kan ada monitoring, kalau dia finansialnya kurang bagus pasti baru sekian persen aja mungkin udah habis napas, udah kehabisan napas seperti itu. Itu harus kita mainkan tuh jenis-jenis kontrak di sini ya, kita mainkan ya. Nah, ada pertanyaan dulu ya, silakan kalau ada diskusikan. Izinkan. Silakan, ada komentar dulu silakan. Rahmat Kang. Ya siap, mana Rahmat? Maka. Terutama bentuk bentuk kontrak di dalam e-purchasing sekarang kan memang zamannya udah e-purchasing. Jadi sharing aja. Jadi di dalam SP surat pesanan saya juga cantumkan tuh Kang jenis kontraknya apa ya. Kalau defaultnya standarnya kan nggak ada. Ya. Ya. Terus yang kedua ya memang tadi ditayangkan itu yang jarang dipakai, yang jarang familiar itu ya kontrak payung ya, implementasi selain e-purchasing atau katalog LKPP yang zaman dahulu. Jadi kami juga di provinsi juga baru menerapkan satu tuh Pak, yang begitu kan. Kontrak payung obat paten 2023 2024. Begitu sharing. Ya, makasih Pak Rahmat. Alhamdulillah, saya juga jadi belajar juga. Ya, jadi dalam kontrak purchasing ya, dalam purchasing sebetulnya kan defaultnya di atasnya kan kontrak harga satuan ya, Pak Rahmat ya. Defaultnya ya, karena kan kontrak payung di atasnya harga satuan kan defaultnya kan. Nah, tetapi ketika dieksekusinya ke bawah, ya silahkan apakah masih menggunakan harga satuan ya, atau lamsam ya, tapi tentunya dengan konsekuensi masing-masing ya. Dalam artian konsekuensinya begini, Pak Rahmat dan teman-teman semuanya. Kalau pakai lamsam, berarti kan kalau tidak terkirim semua, itu tidak bisa dibayar dan barangnya juga tidak bisa dipakai itu. Betul. Jadi sudah kembaliin barangnya ke penyedia, tidak bisa dibayar. Gitu. Atau kira-kira Pak Rahmat gimana nih? Pernah menggunakan kotak lamsam nggak untuk di aplikasi? Memang jarang Kang, cuma tadi akan sampaikan memang defaultnya satuan memang, ya. Tapi kan itu nggak tertera secara tertulis di SP-nya, surat pesanannya. Ya. Jadi memang strategi yang kalau saya dampingi beberapa PD itu ya strateginya saya cantumkan lebih detail kontrak satuan, bahwa ini estimasi, nanti akan ada perubahan CCO memungkinkan, karena strategi yang kita lakukan sekarang ini adalah 1 kali klik untuk 1 tahun anggaran minimal supaya efisien. Ya. Tapi untuk lamsam agak dihindari ya berarti ya? Tidak ada kalau lamsam. Tidak ada, siap. Oke. Berarti pada intinya lebih ke pendetailan ya, lebih memastikan dan memperkuat lah ibaratnya, agar ketika ada perubahan, ada apa ya CCO tadi ya di perjalanan ya, karena akan digunakan setahun, itu lebih jelas teman conditionnya ya. Ya, setuju Pak Rahmat ya. Jadi lebih mendetailkan ya. Kemudian satu tadi yang di-sharing oleh Pak Rahmat yaitu terkait kontrak payung. Ya, sebetulnya kan tadi katalog itu kontrak payung ya, sektoral lokal. Tapi kalau ada yang memang belum terlingkupi di katalog atau di katalog nasional atau katalog sektoral atau katalog lokal, nah maka provinsi tadi seperti yang dilakukan oleh Pak Rahmat, Provinsi Sumatera Selatan ya bisa-bisa saja membuat kontrak payung sendiri untuk kebutuhan tertentu ya. Nah, tapi intinya ya seperti kontrak katalog, intinya yang memang kebutuhannya memang diprediksikan banyak dan growing ya. Kemudian pelaku usahanya juga banyak, kebutuhannya tentunya banyak juga kan. Nah, kemudian pelaku usaha juga banyak lah ada, sehingga agar tidak sedikit-sedikit tender ya dengan langsung aja sekali tender, sekali pengadaan di kontrak payung, nah itu bisa multi years dan
untuk banyak user, untuk banyak pengadaan, itu sangat efisien sekali gitu ya, seperti itu. Itu Pak Rahmat ya, makasih, alhamdulillah ya. Ada yang mau sharing lagi silahkan. Dari Papua ini gimana Papua nih? Papua Tengah. Papua Tengah tuh provinsi baru ya? Halo? Boleh sharing nih dari Papua Tengah ini? Wah, sinyal gimana nih? Sudah, apa? Kita lanjut lagi ya. Nah, tadi itu jenis jenis perikatannya ya, jenis kontraknya ya, jenis kontraknya. Oke. Nah, selanjutnya, nah, ini masih di dasar ya. Ya kita sedikit-sedikit aja ya, masih sedikit aja. Ini ingat waktu juga ya. Nanti saya punya ide sih nanti ke depan begini. Selain membahas materi-materi seperti ini, nanti ada ini sedang saya siapkan lah. Jadi ada ibaratnya contoh satu pengadaan lah, misalkan satu pengadaan komputer misalkan. Ini speknya yang ya contoh spek yang tepat itu gimana sih untuk pengadaan komputer ya? HPS-nya bagaimana sih gitu kan untuk pengadaan komputer. Terus ya draft kontraknya apa jenis kontraknya bagaimana sih gitu. Apa term and condition-nya apa gitu kan. Nah, itu mudah-mudahan bisa jadi apa saya akan coba mudah-mudahan ya doakan bisa ada rezekinya, rezeki sehat, rezeki ilmu juga untuk bisa mempersiapkan apa dalam satu sesi itu ada satu jenis pengadaan lah gitu ya, pengadaan komputer dan selanjutnya mungkin selain materi-materi ada pengadaan alat kesehatan, ada pengadaan apa mobil atau apalah gitu atau sharing terkait pengadaan yang sudah dilakukan kayak pengadaan logistik pemilu KPU kemarin gitu ya. Mudah-mudahan ke depan ini ya. Mudah-mudahan kita lihat. Nah, tentunya ya agar ya bisa sharing juga kepada teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai kita tuh yang di pengadaan itu hanya sekedar apa? Punten-punten ya, hanya sekedar ahli beli saja gitu kan dalam artian apa disuruh beli apalah barang atau komputer misalkan nyari di katalog oh ini udah set beli aja langsung gitu kan ya seharusnya ahli pengadaan itu ya bukan hanya sekedar apa disuruh beli ini set ada barangnya beli langsung ya tentunya harusnya apa mempelajari dulu mengkaji dulu ini kebutuhannya komputer apa sih ada di katalog yang bagaimana adanya tepat atau tidak terus tadi kadang masalah harga ini katanya ada yang murah di sini murah di sana nah bukan hanya sekedar kok ini bisa bukan hanya sekedar ini lebih murah ini lebih mahal tapi tentunya harus dikaji ini terjadi perbedaan harga kenapa sih gitu kan nah ini pasarnya yang benar ada di mana sih gitu kan nah harus diteliti seperti itu sehingga kita mengeksekusi ke penyedia A, penyedia B dengan harga tertentu itu kita sudah punya dasar. Oke, kenapa misalkan di luar harganya lebih murah? Oh, karena misalkan mereka itu tidak bayar pajak, apakah mereka barang sisa atau apa gitu kan. Terus kenapa juga kita harus di katalog, mulai katalog gitu kan. Nah, juga di katalog juga beragam kan harganya. Kita harus bisa mencari harga terbaik berapa, mana bisa penyedia yang bisa kooperatif di nego atau menggunakan mini kompetisi dan sebagainya. Nah itu mudah-mudahan nanti di sesi ke depan ya mudah-mudahan saya akan persiapkan dulu ya mudah-mudahan dengan segala keterbatasan insya Allah mudah-mudahan. Oke, nah kemudian selanjutnya ya eh, terkait dengan bentuknya. Jadi setelah kita menentukan jenis perikatannya mau diikat dengan tadi apakah lamsam, mengikat penyedia atau lamsam, mengikat penyedia itu dengan apa harga satuan yang kita ikat tuh per item barangnya atau total penawarannya gitu kan, dan dengan variasinya lah. Jadi kan ini variasi ya. Makanya sebetulnya ini cuma dua ini ya, langsung harga satuan. Nah, ini semuanya variasi dari langsung harga satuan silahkan. Jadi nggak usah bingung yang lain-lain ya. Nah, ini sebetulnya hanya langsung harga satuan. Tinggal nanti ada plus minusnya ya. Nah, kayak putar kunci nih. Ini sekali-kali boleh nih teman-teman pakai nih putar kunci. Putar kunci itu kan apa turnkey kan di ujung kan. Nah, kalau kita kira-kira ini butuh, jadi kan suka ada pertanyaan, boleh nggak mempersyaratkan keuangan di kualifikasi? Kenapa emang butuh apa ibaratnya yang modal aman, yang modal cukup, pakai putar kunci aja di situ, dikunci di kontraknya aja.
dikunci di kontraknya, ya. Dikunci di kontraknya, bahwa saja kontraknya putra kunci. Nah, itu tidak perlu pakai persyaratan kualifikasi yang punya rekening bank segala macam. Nah, itu mah bisa dikirim dulu kan ya, bisa pinjam dulu, dia naikin rekening korannya naik gitu kan. Pakai turnkey aja udah. Jadi dia apa dari awal sudah tahu bahwasannya ini nggak bakalan ada uang muka, nggak bakalan ada apa tahap satu, tahap dua. Selesai apa semuanya terbangun berfungsi baru dibayar. Belum selesai nggak bakal dibayar udah gitu kan, seperti itu. Itu mainkan di sini ya, mainkan di sini dengan mengerti dasar-dasar itu. Nah, kalau belum jelas gunakan harga satuan. Ya, seperti itu. Kalau apa tadi kontrak payung ya seperti Pak Rahmat sharing juga dan sudah ada di katalog juga ya. Kalau memang kita perlu membuat semacam katalog lagi gitu ya, semacam katalog lagi untuk barang-barang yang produk-produk yang belum ada di katalog, yang belum tayang ya, tapi kita perlu nih, instansi kita perlu, provinsi kita perlu, ataupun satelit kita perlu, ya gunakan kontrak payung ya. Misalkan lah gitu ya, misalkan apa Bapak Ibu misalkan di BPN lah misalkan bisa contoh ya Mas ya, simulasi atau BIG yang banyak memerlukan alat-alat survei pemetaan misalkan gitu ya. Nah itu kan nggak tahu saya di katalog aja belum ya. Nah kalau belum ada sewanya, yang menyewakan kita butuh sewa alat survei pemetaan, baik geodolit, waterpass, sampai ke dengan drone gitu ya. Nah, ini ada nih beberapa pelaku usaha sebenarnya di Indonesia itu mungkin ada 10 atau belasan nih. Udah kita buatkan kontrak payung, kita undang, kita buat kontrak payung ke mereka, sehingga kita mau sewa itu sudah tinggal apa eksekusi aja ke pelaku usaha tersebut seperti itu. Itu contohnya. Atau ya nanti setelah kontrak payung manual kita tayangkan ke dalam katalog, selesai jadi tayang di katalog. Gitu kurang lebih ya permainannya, permainan positif tapi ini bukan permainan negatif. Ya di dunia ini kan ada permainan lah ya. Nah selanjutnya setelah kita mengikatnya bagaimana, kita tuangkan tuh dalam bentuknya bagaimana, bentuk fisiknya lah sederhananya itu bentuk fisiknya ya. Bentuk fisiknya apakah dalam bentuk bond, nota ya, bukti pembelian ya, itu untuk barang dan jasa lainnya ya yang nilainya sampai 10 juta ya. Itu nanti apa ya PPK keuangan tanda tangan yaitu bonusnya ditempelin di kertas lah, di kertas HPS ditempelin, nanti PPK juga tanda tangan, pejabat pengarah tanda tangan di situ ya semuanya gitu. Untuk administrasi keuangannya biasanya begitu saya lihat ya. Jadi nanti kwitansi itu ditempelin tuh di apa di kertas HPS ya. Nanti di pinggirnya tanda tangan tuh PPK, pejabat pengadaan sama keuangan situ. Nah ini untuk barang jasa lainnya sampai 10 juta, bukti pembelian dan bukti pembayaran ataupun bon lah seperti itu. Atau kwitansi untuk barang dan jasa lainnya ya. Untuk barang jasa lainnya ini sampai dengan 50 juta. Nah, konsultan dan konstruksi tidak kena bon, tidak kena bukti pembelian, tidak kena kwitansi ya. Mereka kenalnya mulai dari SPK. Ya, SPK untuk nilai apa di bawah 200 ya, di bawah 200 SPK. Ya, atau di bawah 100 kalau konsultan. Ya. Nah, kalau untuk barang jasa lainnya SPK ya untuk nilai 50 sampai dengan 200 SPK, surat perintah kerja ya SPK. Di bentuknya. Nah, tapi tetap mau dengan apapun ya, mau dengan bentuk kontrak apapun tadi yang di awal tadi resiko-resiko tetap bisa dimunculkan. Term and condition resiko tetap bisa dimunculkan di semua bentuk ini ya. Semua bentuk ini. Apa misalkan retur lah misalkan. Saya apa misalkan beli apalah barang elektronik gitu ya, misalkan ke toko elektronik beli apalah handphone atau apa, beli apa, earphone ke toko elektronik gitu ya. Nah, misalkan saya minta garansi toko tuh, nah di bondnya tuh saya tulisin itu ya, bahwasannya garansi toko selama seminggu, dalam artian kalau seminggu atau 3 hari lah, 3 hari apabila ada kerusakan maka tukar barang, tulisin di belakangnya, tukar barang bila 3 hari rusak gitu. Nah, di belakang tulisin aja itu sebagai apa ya, sebagai term and condition di bondnya. Itu kebiasaan sendiri aja gitu seperti itu ya. Oke, di kwitansi juga bisa ditulisin. Jadi intinya resiko-resiko itu tuangkan dalam semua bentuk kontrak ini, termasuk apalagi kalau SPK juga kan walaupun selembar 2 lembar kan ya ada kan tuh term and condition-nya bisa kita tambahkan tuh dalam speknya lah, dalam speknya kita tambahkan apa tuh misalkan ada apa munculkan aja nggak tuh. Apalagi soal kalau surat perjanjian ya,
surat perjanjian tuh apa di salah satu khusus kontraknya sudah bisa kita leluasa masukin. Ya surat pesanan juga bisa dimodifikasi seperti Pak Rahmat ya. Surat pesanan tadi selain bentuk kontraknya detailkan, kalau memang ada term and condition, kalau memang ada apa resiko-resiko yang mungkin bisa terjadi dan apa ingin ada denda, ingin ada mitigasi resiko, ya tuangkan silahkan seperti itu ya dalam bentuk kontrak ini. Ya, jadi setelah kita perikatannya apakah harga satuan, apakah lamsam apa, kita tuangkan nih dalam fisiknya kontrak, bentuk kontrak. Apakah bond, bukti pembelian, kalau nilainya tidak sampai 10 juta untuk barang jasa lainnya. Kwitansi ya untuk sampai 50 juta untuk barang jasa lainnya. Nah kalau konstruksi konsultan tidak kenal bond, tidak kenal bukti pembelian, tidak kenal kwitansi, ya mereka langsung SPK ya, sampai dengan 200 itu. Konsultan sampai dengan 100. Dan di atas 200 atau di atas 100 konsultan itu pakai surat perjanjian, dan kalau melalui katalog, barang sudah katalog dengan cara casing itu dengan surat pesanan ya. Itu sedikit bahasan terkait kontrak ya. Silahkan kalau ada diskusi ya. Tapi untuk malam ini yang terlalu lama lah ya. Soalnya mau kontemplasi dulu. Ada pertanyaan nih. Ya. Oh ini izin bertanya, apakah boleh menggunakan jenis kontrak payung untuk pengadaan rutin di katalog menuju itu melaksanakan selama 1 tahun? Ya yang sudah dilakukan oleh Pak Rahmat memungkinkan ya, memungkinkan silahkan. Ya tapi tadi ini ya secara mendasar ini ya, saya mengingatkan kembali ya untuk teman-teman semuanya ya, semuanya tetap dilandasi oleh ya seperti di awal-awal ya terkait prinsip etika dan kebijakan ya, terutama etika kan, yang etika yang paling terakhir itu ya, tidak menerima hadiah rabat segala macam itu ya. Nah kalau itu sudah terlanggar ya mau bagaimana ceritanya pun ya pasti tidak akan baik hasilnya seperti itu ya. Pasal 12 itu Kang. Nama? Pasal 12 itu Kang. Pasal 12 huruf G apa ya? Menerima. Huruf G itu. Huruf G itu yang paling huruf G ya Pak Rahmat ya. Tipikornya pasal 12 nanti tuntutannya. Ya, nah itu kita mau kadang kan mohon maaf ya suka debat masalah ini HPS gimana bla 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 spek gimana gimana. Ya apa panjang lebar tinggi rendah bahas itu, kalau HPS sudah terlanggar mah ya udah ya, kita mau ngomong-ngomong apa juga nggak bakalan bener gitu ya, karena ya tadi etika sudah terlanggar gitu seperti itu ya. Mau bicara TKDN segala macam kalau etika sudah terlanggar ya sudah gitu kan, apa kelar lah gitu lah, kelar korupsinya gitu ya. Nah termasuk dalam purchasing juga ya, ya apa tetap jaga etika ya untuk apa kontrak dalam setahun ya, kalau memang diperlukan, kemudian tetap menjaga tadi etika, prinsip pengadaan juga tetap dijaga karena dalam artian efektivitas kebutuhannya bagaimana, efisiensinya bagaimana gitu kan. Terus apa kalau bisa pakai mini kompetisi kan, biar bisa bersaing kan, itu akan lebih bagus lagi kan. Nah, itu yang itu, Bu Heldi ya, Bu Heldi ya. Ini ada namanya Heldi, namanya Bu Heldi. Sama namanya ya. Memungkinkan ya. Nah ini dari Jawa sama Pak Rahmat ya. Kami melakukan tracing untuk makan menu. Ya, sip. Boleh ya Pak Rahmat ya. Ya. Gimana boleh disaring kembali Pak Rahmat itu apa yang apa makan minum untuk setahun ini milihnya satu saja atau melalui kompetisi atau gimana Pak Rahmat? Pertimbangannya apa milih penyedia A gitu? Coba kalau boleh tahu, boleh sharing. Kita melalui negosiasi kan, Okay. kemudian memang harga terendah ya. Oke. Iya. Jadi yang paling besar itu kita 6 miliar setahun makan minum pasien. Besar tuh. Lumayan itu. Iya. 6 miliar ya.
Ya Iya. untuk pengadaan pemerintah lumayan lah, walaupun sebetulnya kalau bicara pengadaan yang lain, ya kalau apa ini kalau kita tarik mundur ke belakangnya sebetulnya pengadaan itu ada tiga ya cara pengadaan tuh. Kita bahkan disebut pengadaan konvensional sebetulnya sama pengadaan KPBU itu. Jadi ada cara apa pengadaan pemerintah berdasarkan Perpres lah gitu ya 2016, terus ada apa penugasan penugasan BUMN BUMD BLU BLUD lah gitu ya BUMN itu penugasan. Jadi cara-cara pengadaan itu ada tiga tentang secara umum. Terus yang ketiga baru KPBU. Nah, kita yang apa yang banyak dibahas tuh ya itu tata cara pengadaan apa konvensional nih konvensional. Nah, tapi kalau apa konvensional kan uangnya dari APBD nih. APBD. Nah, kalau APBD kurang ya ataupun tidak cukup, nah sebetulnya ada dua cara lain yaitu penugasan seperti Telkom tuh ditugaskan ngebangun apa katalog gitu ya penugasan BUMN BUMD ya ditugaskan oleh Perpres oleh Presiden ya atau satu lagi kerjasama pemerintah dengan badan usaha yaitu investasi itu ya cara investasi itu. Nah ya 6 miliar kalau untuk proyek KPBU mah masih kecil ya tapi kalau untuk APBD kadang wah lumayan nih gitu kan seperti itu. Relatif lah seperti itu. Jadi tadi kembali ke Pak Rahmat itu ya, mencari harga terendah, yang sudah terendah juga dinego juga ya, dinego lagi ya. Berarti apa? Ya ibarat nama apa? Walaupun tidak ada kompetisi, tapi sudah dinormalisasi dengan apa? Dengan negosiasi ya, sehingga tetap efisien lah ya, tetap efisien dan efektif memenuhi kebutuhan lah gitu kurang lebih. Nah itu silakan ada lagi yang mau di sharing ataupun apa eh, pertanyaan atau komentar atau sharing silahkan sama-sama belajar. Satu lagi Kang, ngingetin kita semua, rancangan Ya, kontraknya udah oke, tapi jangan lupa itu dibahas poin demi poin dengan penyediaannya supaya kedua belah pihak paham. wah itu mengingatkan saya pribadi itu Pak Rahmat kena tuh saya tuh. Iya ya, iya ya. Harusnya dibahas juga ya, jadi jangan diserahkan aja gitu ya. Betul, soalnya punya pengalaman kan dari makan pagi sampai makan malam baru selesai rapat persiapan tanda kontrak. Oke, ya ya ya, ya. Coba boleh dong sharing dong Pak Rahmat. Kalau saya sih, ya saya ya ibaratnya serahin ke penyedia. Kalau nggak ada komplain, nggak ada ini, udah ya. Nah, kalau Pak Rahmat gimana? Ada Zoom meeting dulu dibahas atau gimana? Ya, meeting Kang, kita pengalaman waktu dengan Susi Air. Itu baru dirasakan namanya membahas rancangan kontrak tuh betul-betul membahas. Oh gitu. Jadi satu persatu dibahas gitu ya. Yes, Itu betul. poin-poin yang Ini menjadi krusial apa tuh poin menjadi krusial? semua kayak kayak kita nih kan kayak misalnya kemarin itu SSUK itu kan umumnya masih banyak tuh. SSUK standar dari MDP kan banyak tuh. Ya ya Ditanya ya. satu-satu ini apa maksudnya, ini nggak ada lanjutannya di SSKK, coret coret, ini Oh apa gitu. maksudnya, coret coret. Kalau nggak ngerti juga ya Oh, coret gitu, ngapain ditulis tapi kita juga nggak paham kedua belah pihak ya coret gitu. oh, pengalaman bagus ya ya ya. Bah. Makasih tuh Iya Kang. sharingnya Pak Rahmat. Ya 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 ya. Ya. Gitu ya. Oh Sama tim jadi hukum Kang bahasnya. salah satu poinnya adalah ini ya konsistensi dari syarat-syarat umum ke syarat-syarat khusus gitu ya. Ya ya Betul ya. Kang. Oke oke oke. Siap 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 siap. Dan tentunya hal-hal teknis ya, teknis lainnya ya. Mereka kan penyedia lebih hafal teknis kan, bagaimana Betul. ceritanya. Mereka lebih tahu kan. Ya. Oke, Iya. ya ya ya. Oke, makasih pengalamannya Pak Rahmat. Itu juga bagi apa masukan koreksi bagi saya pribadi ini. Saya selama ini tidak pernah membahas detail begitu. Biasanya kebiasaan yang perlu dirubah nih. Iya betul. Kayak kemarin terakhir kan makan minum sama hotel kan, udah kasihin aja otaknya apa ada komplain nggak ada ini nggak paling mereka komplain oh ini pembayarannya jangan sekian termin nah, itu aja udah gitu ya eh tidak sampai dibahas detail satu persatu tapi bagusnya nih ya berarti harusnya ada Zoom meeting lah minimal Zoom meeting ayo kita bahas nih ada ini nggak gitu kan oke siap siap makasih Betul. Pak Ahmad masukannya nih teman-teman juga nih buat teman-teman jadi kalau sudah difinalisasi apa bagusnya
untuk akuntabilitas sebetulnya ya, transparansi, akuntabilitas juga, ya sesuai prinsip pengadaan. Di dalam aturan nggak ada kewajiban ini. Ya, kadang kita kan aturannya mana, bukan masalah aturannya di mana gitu ya. Kita tuh suka terlalu melebih-lebihkan pikir lah bukan masalah benar salahnya gitu ya. Ya kalau memang sesuai dengan prinsip, sesuai dengan tujuan dan etika pengadaan, ya kenapa tidak kita lakukan gitu ya. Kalau memang untuk lebih efektif efisien, untuk lebih transparan, untuk lebih akuntabilitasnya yang lebih baik gitu kan ya. Makasih Pak Ahmad, siap dilaksanakan. Nanti kontrak saya berikutnya akan ada Zoom meeting dulu dengan penyedianya untuk dibahas gitu ya. Tapi kalau penyedia diem aja ya udah berarti selesai. Siap, makasih Pak Ahmad. Ada yang lain silakan. Nah, ada ya, cukup kayaknya ya. Ya udah teman-teman semuanya kita cukupkan dulu ya untuk hari ini ya. Besok soalnya apa harus ini jaga KPPS. Mesti lebih cepat ini ya. Yang mudah lancar ya. Ya mudah-mudahan nanti pertemuan-pertemuan ke depan bisa apa lebih variatif lagi lah. Saya punya ide tadi apa memberikan contoh misalkan satu pengadaan ya kita bahas satu pengadaan. Jadi dari pertemuan ke pertemuan lainnya bisa ada contoh ya sampai nanti mudah-mudahan sampai pengadaan PLTN misalkan gitu pakai tenaga nuklir gitu ya, itu dokter saya ahlinya lah gitu ya. Ya intinya kalau saya punya cita-cita selain bahas-bahas ya materi-materi sederhana seperti ini, sharing-sharing, plus nanti ada contoh pengadaannya nih. Mudah-mudahan nanti kita formulasikan lah ya, sama juga usaha ya. Baik, terima kasih nih teman-teman semuanya ya. Terima kasih atas kehadirannya ya. Terima kasih juga kepada Pusdiknas yang sudah memfasilitasi ya. Mohon maaf kurang lebihnya ya dan ada manfaatnya. Kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Waalaikumsalam selalu warahmatullahi dan wabarakatuh. salam pengadaan dari Bogor. Sampai jumpa minggu depan. Makasih ya. Kasih Saya Pak Heldi. ya makasih Pak Rahe, Bu Heldi. Bu Heldi tanya sama. Pak Rahmat, makasih ya.